30304 dengan kelas 2 Rek A MBT 5. Dengan ini saya akan membuat video tentang pemaparan materi dari tugas yang telah diberikan oleh Bapak Iqbal Ahmad, yaitu mata kuliah pengantar manajemen. Saya akan menjelaskan materi mata kuliah pengantar manajemen, yaitu poin pertama ialah kebudayaan dan gaya manajemen. Kebudayaan adalah sistem nilai norma, kepercayaan, dan praktik yang dimiliki oleh sekelompok orang dan diturunkan dari generasi ke generasi. Dalam konteks organisasi, kebudayaan mempengaruhi bagaimana karyawan berperilaku, berinteraksi, dan membuat keputusan. Dan yang kedua, gaya manajemen. Gaya manajemen adalah cara seseorang manajer mengarahkan, mengatur, dan memotivasi karyawan. Gaya manajemen dipengaruhi oleh kebudayaan dan dapat berbeda di berbagai negara atau organisasi. Contoh, gaya manajemen termasuk otoriter, demokratis, dan laissez-faire. Poin B, delegasi, tanggung jawab, dan kewenangan. Yang pertama ialah delegasi. Delegasi adalah proses pengalihan tugas atau tanggung jawab dari manajer kepada bawahannya. Tujuannya adalah untuk memberdayakan karyawan, meningkatkan efisien, dan mengembangkan keterampilan mereka. Dan yang kedua, tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kewajiban seseorang untuk menyelesaikan tugas yang telah diberikan kepadanya. Ini mencakup akuntabilitas terhadap hasil pekerjaan. Ketiga, kewenangan. Kewenangan adalah hak untuk membuat keputusan dan mengambil tindakan dalam rangka menyelesaikan tugas yang telah didelegasikan. Ini mencakup wewenang untuk mengarahkan dan mengendalikan sumber daya. Yang poin C ialah tanggung jawab sosial dan etika manajemen. Yang pertama ialah tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial adalah komitmen perusahaan untuk bertindak secara etis dan berkontribusi terhadap kesejahteraan sosial dan lingkungan. Ini termasuk praktek yang berkelanjutan dan tanggung jawab terhadap komunitas lokal. Yang kedua, etika manajemen. Etika manajemen adalah prinsip moral yang memandu tindakan dan keputusan manajer. Etika ini mencakup kejujuran, integritas, keadilan, dan tanggung jawab. Dan masuk ke poin D ialah manajemen pemasaran manajemen. Manajemen pemasaran adalah proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian aktivitas pemasaran untuk mencapai tujuan organisasi. Ini mencakup riset pasar, segmentasi pasar, pengembangan produk, penetapan harga, promosi, dan distribusi. Yang E, motivasi. Motivasi adalah proses yang mengarahkan, menggiatkan, dan mempertahankan perilaku manusia menuju pencapaian tujuan tertentu. Teori motivasi mencakup teori kebutuhan Maslow, teori dua faktor Herzberg, dan teori ekspektasi Fromm. Dan poin selanjutnya ialah problem solving dan decision making. Yang pertama ialah problem solving, proses untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menyelesaikan masalah. Langkah-langkah problem solving termasuk identifikasi masalah, pengumpulan informasi, analisis alternatif, pemilihan solusi, dan implementasi. 2. Decision making. Proses memilih satu alternatif dari beberapa pilihan untuk mencapai tujuan tertentu. Proses ini melibatkan identifikasi masalah, pengembangan alternatif, evaluasi alternatif, dan pemilihan keputusan. Dan poin yang G ialah kelompok kerja dan komunikasi dalam organisasi. Yang pertama ialah kelompok kerja. Kelompok kerja adalah sekelompok individu yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Kelompok kerja efektif memiliki tujuan yang jelas, komunikasi yang baik, dan kerjasama yang solid. 2. Komunikasi dalam organisasi. Proses pertukaran informasi antara individu atau kelompok dalam organisasi. Komunikasi yang efektif mencakup komunikasi verbal, nonverbal, tertulis, dan elektronik. Dan poin selanjutnya ialah konflik. Konflik adalah perbedaan pendapat atau benturan antara individu atau kelompok yang dapat mengganggu pencapaian tujuan organisasi. Manajemen konflik melibatkan identifikasi sumber konflik, pengembangan strategi resolusi, dan implementasi tindakan untuk menyelesaikan konflik. Baik, dari semua
Itu adapun kesimpulannya ialah kebudayaan dan gaya manajemen mempengaruhi efektivitas organisasi. Sementara delegasi, tanggung jawab, dan kewenangan adalah kunci manajemen yang efektif. Manajemen pemasaran, motivasi, problem solving, decision making, kelompok kerja, komunikasi, dan manajemen konflik harus dikelola dengan baik untuk mencapai tujuan organisasi dan mengatasi tantangan. Mungkin cukup sekian video dari saya. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.